Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan apapun nikmat yang telah Allah berikan itu mampulah kita mensyukurinya, karena rasa syukur kita kepada Allah akan mendatangkan nikmat yang lebih banyak di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan makanan, minuman dan pakaian yang diberikan kepada para penghuni neraka. Islam mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam kita wajib beriman kepada adanya hari akhirat dan percaya kepada hari akhirat itu menjadi salah satu dari rukun iman yang 6 di dalam Islam. Oleh karenanya ingatan kita berkaitan dengan kehidupan akhirat ini harus terus hadir sehingga kita tidak terlalaikan oleh berbagai macam aktivitas kehidupan duniawiyah yang kemudian melalaikan tentang persiapan-persiapan dari kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu sangat berbeda dengan kehidupan kita di alam dunia. Konsekuensi kehidupan akhirat itu hanya ada 2. Kalau tidak masuk surga, akan berada di dalam neraka. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan, karena sayangnya Allah kepada kita, Allah mengingatkan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 33, wala azabul akhirah
akbaru law kanu ya'lamun. Dan sungguh azab akhirat itu lebih besar. Azab akhirat itu lebih besar dari azab yang pernah ada di alam dunia ini. Law kanu ya'lamun, kalau kamu sekalian mengetahuinya. Dan tidak hanya sekali Allah mengingatkan kita tentang beratnya azab akhirat itu. Saya pribadi dengan alat bantu kitab Al-Mu'jam Al-Muhfaros li Al-Fazil Quran karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi menemukan di dalam Al-Quran itu ada 17 kali Allah mengulang-ulangi tentang beratnya azab dalam kehidupan akhirat. Yang pertama di dalam surat Al-Qalam ayat 33 tadi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 211 di mana Allah menggunakan istilah syadidul iqab, azab yang sangat menyakitkan. Itu diulangi oleh Allah 12 kali syadidul iqab itu. Di dalam 12 ayat tersebar di 7 surat yang berbeda. Kemudian Allah juga menggunakan kata azaban alima dalam surat An-Nisa ayat 128 dan azabun alim dalam surat Al-Maidah ayat 36. Azab yang sangat pedih. Lalu di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 167 Allah menggunakan istilah su'al azab. Azab yang sangat buruk. Jadi seburuk-buruknya azab itu ada di alam akhirat. Kalaupun ada azab yang buruk di dunia ini, belum apa-apa bila dibandingkan dengan azab yang paling buruk yang ada di dalam kehidupan akhirat. Kemudian azabul harik dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 50. Azab yang sangat mengerikan. Jadi istilah-istilah yang Allah gunakan itu kalau kita baca dan kita perhatikan, istilahnya saja sudah mengerikan. Azabun akbar, azab yang lebih besar. Syadidul iqab, azab yang sangat menyakitkan. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Su'al azab, azab yang paling buruk. Kemudian azabul harik, azab yang sangat mengerikan. Baru istilahnya saja kita mendengar, kita sudah bisa membayangkan betapa dahsyatnya azab Allah itu bagi para penghuni neraka di dalam kehidupan alam akhirat. Kemudian bagaimana bayangan dahsyatnya azab akhirat bagi para penghuni neraka? Di antaranya kita bisa melihat dari sisi makanan, minuman, dan pakaian yang dikenakan oleh para penghuni
neraka. Imam Abul Fida Ismail bin Katsir menulis satu kitab namanya Yaumul Qiyamah, Hari Kiamat. Dalam kitab itu ada satu bab yang menceritakan tentang makanan, minuman, dan pakaian yang dikenakan oleh para penghuni neraka. Yang pertama, makanan penghuni neraka itu buah zakum. Apa itu buah zakum? Buah berduri yang diciptakan oleh Allah dari sebuah pohon, yang pohon itu dibuat dari api neraka. Itulah zakum. Bagaimana dahsyatnya buah zakum yang dimakan oleh para penghuni neraka itu dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mujahid bin Jabir Al-Maki. Nabi mengatakan, "Lau anna qattarat minaz zakum fil ardi la marrat ala ahli dunya ma'i syatahum." Nabi mengatakan, seandainya setetes saja air dari pohon zakum itu menetes ke bumi, maka sungguh niscaya akan merusak kehidupan mereka penghuni bumi itu secara keseluruhan. Lalu Nabi mengatakan, fa kaifa biman huwa ta'amuhu. Lalu bagaimana pula orang yang memakannya? Jadi air yang menetes dari pohon zakum kalau jatuh ke bumi, kata Nabi, seluruh kehidupan bumi itu akan hancur. Itu airnya saja kalau menetes ke bumi. Bagaimana pula nasib orang yang memakan buah zakum itu? Dan buah zakum ini menjadi makanan pokok penghuni neraka. Sehingga Nabi mengatakan, walaisa lahu ta'amu ghairuhu, dan tidak ada baginya para penghuni neraka itu ta'amu ghairuhu, makanan selain dari buah zakum itu. Ini artinya tidak ada celah kebahagiaan bagi penghuni neraka. Yang ada hanyalah penderitaan yang berat.